Jadi adid sebenarnya tanya dah artikan adidnya adalah penopang sabi, penumpang. Padahal adid yang dimaksudkan dengan adid itu adalah gara-gara, karena kan yang sebenarnya tanya hadis hanya mengerti. Kita hanya melihat sejarah, melihat penelitian sehingga dinamakan hadisnya dhaif, hadisnya sahih, hadisnya tidak sahih. Maka dikala sama dengan hadis yang lain, contoh misalnya hadis mursal. Sa'id bin Musayyab meriwayatkan sebuah hadis pulang. Tapi udah kala sahabat yang kegugur, maka hadis Sa'id bin Musayyab saya digolongkan dalam hadis dhaif karena kegugur Abi Hurairah. Tetapi ada lagi orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama matan, tapi sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Sehingga ulama bertanya, untuk apa lagi hadis mursal karena hadis musnad? Jawabannya bahwa dikala kana mandua, maka mandua menjadi dalil. Monya tak pegah muna mursalnya tidak boleh adid, maka yang menjadi dalil sabuh agak yang musnad. Tapi dikala nyo kaji ke adid yang nyo, maka hadis mursal nyo kan naik tingkat kepada hadis hasan. Maka sekarang bab masalah hadis ini, persoalan ini sudah ada dua dalil. Itulah namanya adid namanya. Nah, jadi adidnya tujuannya hanya untuk mendukung karena memang nyoka bisa dijadikan hujah dengan karena adid karena sabotu dalil. Sebab ditanyakan ulama, untuk apa kita berdalil dengan hadis mursal sementara katanya karena riwayat yang lain yang hadis musnad. Tapi dengan karena istilah musalah adid, maka sekarang dalil pada masalah ini jadi dua, musnad dan mursal. Dan banyak hadis-hadis mursal yang dijadikan sebagai hujah oleh Imam Asy-Syafi'i, dan juga ada Imam Al-Baihaqi. Seandainya ada yang mempelajari, ada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, ikhtalafal ulama, istilahlah ulama pada tentang hadis yang diriwayatkan tentang masalah kebun ya. Jadi hadis ini bahwa hadisnya mursal tapi bisa dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil. Kemudian Imam Malik berkata, amma Malik fa innahu yuqaddam hadis mursal wal munqati wal balagat wal qaulu sahabah ala qiyas. Imam Malik berpendapat bahwa diutamakan hadis mursal ketimbang dengan qiyas. Kemudian Imam Abu Hanifah pernah berkata, qala Ibnu Hizam, qala Abu Hanifah, al khabaru dhaif an Rasulillah aula min al qiyas. Hadis-hadis yang dhaif itu aula daripada qiyas. Ada juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hampir ijma' para ulama boleh gedanya untuk berhujjah dengan hadis-hadis dhaif, apalagi kalau disertai dengan adid. Jadi mana-mana perkataan ulama. Hanya beberapa orang yang mendhaifkan pendapat-pendapat tentang masalah hadis yang menolak untuk berhujjah dengan hadis-hadis dhaif. Antara yang lain yang ke Albani Aurudun Sazi. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari, tidak menolak pengamalan hadis dhaif dalam bab fadailil a'mal, bahkan menganjurkannya. An Ibni Umar hadis kun fid dunya ka'annaka gharib. Al hadis fa hadzal hadis qad tafarrada bi tahawi. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Itu hadis gharib, hadis dhaif. Tapi Imam Bukhari menyampaikan boleh diamalkan, boleh disampaikan, walaupun hadis itu hadis gharib. Menanzil, ada isu Imam Muslim menolak hadis dhaif, tidak ada penjelasan. Bahkan dalam Sahih Muslim juga ada hadis dhaif dan hadis matruk dijadikan sebagai penguat untuk menjadi lebih kuat. Jadi hana demikian kira-kira. Jadi kesimpulannya bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak boleh kita amalkan pada fadail amal, sementara seluruh para ulama mujtahid mereka sepakat bahwa boleh hadis dhaif diamalkan pada fadailil amal. Bahkan Imam Bukhari, pendapat Imam Bukhari mengatakan bahwa tidak diamalkan, ini tuduhan.
Nah, pendapat dua Imam Bukhari menolak untuk beramal hadis dhaif pada fadailil amal. Imam Syafi'i menolak, semuanya menolak. Ini merupakan tuduhan. Coba baca kita Imam Bukhari semuanya. Pasti nak kadang-kadang terselip hadis-hadis gharib yang bisa dijadikan sebagai fadailil amal. Kira-kira demikian.